datang di Anglit Story. Apa kabar? Tetap sehat ya. Siapa yang tidak kenal sama si ganteng ini? Kayaknya yang aku liput ya selalu yang ganteng-ganteng ya. Kayak si Ralph Macchio, Tom Cruise, bahkan yang punya kumis absurd itu, dan juga yang rambut. Kali ini aku mau cerita tentang Keanu Reeves. Keanu sampai saat ini sudah membintangi 75 film sejak tahun 1985. Dia ini aktor asli Kanada yang muncul di layar kaca, layar kecil, dan juga video game. Video games? Kalau sekarang kayaknya nyebutnya udah bukan video games lagi ya, cuma games saja. Tapi setidaknya ada 5 games yang dibuat sesuai dengan karakternya Keanu. The Matrix, Payday, Fortnite, Cyberpunk, dan John Wick Hex. Udah pada main belum? Wake the up, samurai. We have a city to burn. Keanu ini memilih hidupnya yang jauh dari kemewahan dan sangat menarik untuk dikupas tuntas. Seperti apa faktanya? Yuk kita. Lahir 2 September 1964 di Beirut, Lebanon, dan besar di Kanada. Aslinya bernama Keanu Charles Reeves. Ayahnya dari Hawaii dan ada keturunan Chinese, Inggris, Irlandia, Hawaii, dan Portugis. Pada saat Keanu berumur 3 tahun, ternyata ayahnya pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan parahnya, ayahnya ini dipenjara karena menjadi pengedar di bandara. Setelah orang tuanya bercerai, Keanu pindah ke Sydney yang tentu saja bersama dengan mama dan adiknya. Lalu setelah dari Sydney dia pindah ke New York, dan di kota inilah mamanya married lagi dengan seorang pria bernama Paul Aaron di tahun 1970. Paul Aaron ini adalah sutradara Broadway dan Hollywood. Tapi kemudian mamanya Keanu ini cerai setahun kemudian. Lalu mereka pindah ke Kanada, dan selanjutnya Keanu memiliki 2 ayah tiri lainnya. Jadi ya kalau di total sih Keanu punya 4 ayah. Oh ya, karena neneknya ini ada yang keturunan Chinese, jadi si Keanu ini juga jago masak Chinese food. Mau dong dimasakin. Ternyata sewaktu dia remaja ini Keanu pernah pindah 4 sekolah dalam waktu 5 tahun, dimana salah satunya dia dikeluarin. Alasannya sih karena dia terlalu ribut di kelas. Tapi ternyata Keanu ini disleksia. Dia ternyata nyaris menjadi atlet olimpiade perwakilan Kanada untuk olahraga ice hockey atau hoki es. Tapi waktu umurnya 15 tahun dia memutuskan untuk berakting dan drop out dari SMA sewaktu umurnya 17 tahun. Tahun 1991 Keanu membuat band yang bernama Dogstar dan dia sendiri memegang bass. Keanu punya adik perempuan yang bernama Kim, yang ternyata adiknya ini sakit leukemia. Walau pada akhirnya ia sembuh, jadi udah sehat kembali sih sekarang. Untuk ini karena Keanu melihat sendiri penderitaan adiknya, dia menyumbang 70% hasil gajinya di Matrix untuk riset leukemia, rumah sakit, dan yayasan untuk kanker gitu. Udah gitu bayarnya di muka pula, tapi bukan muka langsung dilempar gitu ya. Akibat suksesnya film Matrix ini, Keanu memberikan 80 juta US dollar ke tim special effect dan makeup artist. Dia juga memberikan bonus ke 12 stuntman yang telah membantunya motor Harley Davidson. Alasan si Keanu ini katanya mereka semua juga bekerja sama kerasnya. Masih ingat Speed yang melambungkan namanya? Udah melambung sih, tapi makin melambung lagi. Keanu ini terpilih memerankan polisi yang bernama Jack Traven karena sutradaranya itu suka ngeliatin dia waktu dia berakting di film Point Break. Untuk totalitas tuntutan acting, Keanu memelontoskan kepalanya dan rutin latihan otot di gym selama 2 bulan. 2 bulan aja segitu ya ototnya, gimana kalau 3 tahun? Tapi pembuatan film itu sempat terhenti karena
teman baiknya si River Phoenix itu meninggal. Jadi pembuatan film itu dihentikan untuk memberikan kesempatan Keanu berkabung. Oh ya, River ini juga salah satu aktor favorit aku zaman dulu. Waktu aku masih remaja itu aku senang banget ngeliatin acting dia, dan aku juga waktu itu sedih dan shock kayaknya pas lagi tahu kalau dia itu meninggal. Jadi Speed ini skrip awalnya tentang polisi yang ceroboh dan lucu deh gitu. Tapi waktu Keanu membaca skripnya, dia merasa seharusnya peran polisi ini serius karena ini menyangkut tentang nyawa dan bom di bis. Kayaknya semua orang suka film itu, apalagi aku ya, akan aku suka menontonnya sampai berulang-ulang. Tapi ketika Keanu disodori Speed 2, dia punya komentar, I just can't do this. Atau yang dikenal sebagai orang yang murah hati. Jadi dia memberikan sebagian filmnya di Devil's Advocate ke Al Pacino supaya si Al Pacino ini mau main film bareng dengannya. Begitu juga waktu di film The Replacement. Si Keanu juga memberikan gajinya supaya Gene Hackman mau ikutan main film bareng. Pernah juga nih waktu si Keanu kan lagi di California, dia lagi mau pulang ke LA, waktu di bandara tiba-tiba pesawatnya delay karena harus ada perbaikan. Nah si Keanu daripada mikir lama, dia sewa van terus nawarin penumpang lainnya untuk ikut bareng dia ke LA. Yang ini kejadiannya waktu 2 September 2014. Itu ada seorang perempuan masuk ke dalam rumahnya dan dia duduk gitu aja di ruangan perpustakaan nunggu si Keanu datang. Pas si Keanu datang terus ngeliatin perempuan ini, terus mereka tuh terus perempuan ini cuma ngajak ngobrol, nggak ada ngelakuin tindakan apa-apa ya. Jadi dia kayak datang ke situ emang cuma pengen ketemu Keanu, terus ngajakin ngobrol, udah gitu aja. Nah, si Keanu dengan sopannya, dia juga ngajak perempuan ini ngobrol balik. Tapi pada akhirnya dia menelpon polisi dan perempuan itu diperiksa kejiwaannya. 3 hari kemudian, ada lagi seorang perempuan memaksa masuk ke rumahnya dan dia menumpang mandi di kamar mandinya si Keanu. Belum lagi dia juga numpang berenang di kolam renangnya si Keanu di halaman belakang. Itu kebetulan Keanu lagi tidak ada di rumah. Dan yang menelpon polisi adalah asisten rumah tangganya. Ya, emang dikata sumur kali ya, bolehlah kita menumpang mandi. Tahun 1998, Keanu berpacaran dengan Jennifer Syme. Cuma entah nih kabarnya dia tunangan atau married, karena ada beberapa berita dia tuh udah married. Cuma ya karena pribadinya si Keanu yang tertutup ini, ya agak susah gitu mengulik-ngulik cerita dia. Tahun 1999, si Jennifer Syme keguguran. Waktu itu usia kandungannya 8 bulan. Dan setelah itu beberapa minggu kemudian mereka tuh putus. Tahun 2001, Jennifer meninggal karena kecelakaan mobil. Tahun 2008, si Keanu membuka hatinya untuk seorang model yang bernama China Chow. Tapi putus nggak berapa lama kemudian. 2019, Keanu jalan lagi sama perempuan yang bernama Alexandra Grant. Awalnya mereka tuh bertemu tahun 2009 dan menulis buku bersama. Katanya disleksi ya, tapi kok bisa menulis buku ya? Jadi ini gimana nih yang bener? Walau ada banyak yang bekerja bareng Keanu dan mengenalnya lama, mereka ini pada ngaku kalau mereka tidak mengenal Keanu secara pribadi. Tahun 2010 itu ada meme, dia lagi duduk di taman, kelihatan sedih, sampai akhirnya 15 Juni itu dinobatkan sebagai hari Cheer Up Keanu Day oleh fansnya. Nah itu tuh nggak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia rasakan, apa yang sebenarnya ia pikirkan pada waktu itu. Kayak gini nih yang namanya introvert, ngerti? Waktu umurnya 22 tahun, dia pergi ke Munich dan dia ngeliat ada cewek naik Kawasaki Enduro. Sejak itu dia tertarik dengan motor itu dan minta diajari bagaimana caranya mengendarai motor itu. Lalu ketika dia pulang ke LA, dia pun membeli motor yang sama. Dan sejak itu dia jadi rajin koleksi motor-motor. Bahkan dia juga memiliki perusahaan motornya sendiri yang bernama Arts. Jadi Arts ini adalah motor high-end yang kisaran harganya 78.000 US dollar atau sekitar ya 1 M gitu deh. Ada yang modelnya KRGT1 alias KRGT1. Itu yang diambil dari namanya. Jadi kepanjangannya itu
Keanu Reeves GT1 dengan mesin twin cam 2000cc. Masih ingat kan chemistry-nya Jack dan Annie di film Speed? Kayaknya ada sesuatu di antara mereka. Sewaktu Keanu diwawancari di Ellen, itu tuh dia kelihatan kayak blushing gitu. Sewaktu si Ellen cerita kalau Sandra Bullock bilang ada crush sama si Keanu. Dan Keanu ini juga ngaku kalau dulu tuh dia naksir sama si Sandra. Tapi entahlah, apa memang karena si Keanu ini berhati emas dan tidak ingin mempermalukan orang lain, karena dia juga bilang hal yang sama ke Winona Ryder maksudnya. Tahun 2016, Keanu dinobatkan menjadi aktor dengan bayaran tertinggi, yaitu sekitar 250 juta US dollar. Gak usah dirupiahin ya, bingung nanti ngitungnya. Tapi ini dia tidak punya mansion seperti yang orang kaya punya. Mansion tahu kan, rumah yang gede kayak istana gitu bentuknya. Dan kemana-mana dia memilih naik bis, nggak pakai bodyguard pula. Tapi nggak tahu ya, kalau ternyata ada sniper. Oke, sekian dulu tentang Keanu Reeves. Lain kali kita akan sambung dengan fakta yang lainnya. Enyak, babe, kakak, ade, jangan lupa di like dan subscribe ya.